kerja keras, kejujuran, keberanian, dan tak berhenti belajar adalah kunci untuk sukses. Sosok yang satu ini adalah contoh. Ia adalah seorang tukang becak buta huruf yang bisa mencapai pangkat Mayor TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Mayor Abdullah. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya, buat dorang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Mengutip kisah Mayor Abdullah, sang penarik becak dalam Revolusi RI oleh Patrick Matanasi, menulis bahwa Abdullah adalah satu dari 90% orang Indonesia yang buta huruf pada tahun 1945. Seperti kebanyakan orang di masa itu, tanggal lahirnya pun tak diketahui. Pemuda asal Gorontalo ini sewaktu masa kanak-kanaknya diambil sebagai anak angkat dari keluarga pelaut berasal Madura, dan keluarga inilah yang membesarkan pemuda Abdullah. Kawan-kawan atau orang terdekatnya kerap memanggilnya Dula. Dula remaja, kerjanya berlayar keluar masuk pelabuhan Surabaya. Waktu ada krisis di Surabaya, ia menjadi pengendara becak. Dan dalam zaman Jepang, ia terus setia pada becaknya. Kemudian setelah proklamasi 1945, ia masih hidup mengendarai becak di kota Surabaya. Tapi Abdullah tak sekadar menarik becak untuk bertahan hidup. Di masa pendudukan Jepang, menurut catatan Radik Jarwadi, Abdullah masih sempat ikut latihan Jibakutai atau pasukan berani mati. Sebelum ikut Jibakutai, ia juga bergabung dalam Serikat Penarik Becak Surabaya. Waktu masih jadi penarik becak, ketika Republik Indonesia baru berdiri, Dula bermurah hati jika penumpangnya adalah orang-orang yang bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Jika becaknya diangkut oleh salah seorang anggota TNI, maka si penumpang itu tidak usah membayar, sebab katanya untuk kepentingan negara, tulis Merdeka. Orang yang pernah menjadi penumpangnya adalah Andi R. Ahmad Aris. Ia adalah pelaut, Komandan Pangkalan Republik di bekas Pangkalan Moderlus di Surabaya. Setelah kedatangan pasukan sekutu, terdiri dari tentara-tentara Inggris, ditempel pasukan Nika, suasana di Surabaya makin panas. Apalagi menjelang pecahnya pertempuran 10 November tahun 1945. Tentara Inggris yang kebetulan baru menang Perang Dunia Kedua tentu bukanlah lawan mudah bagi orang-orang Indonesia. Saat Surabaya dalam situasi panas itu, Dula meninggalkan becaknya. Setelah tanggal 10 November 1945, ketika sedang berkobarnya pertempuran dengan tentara Inggris, ia menggabungkan diri pada TKR Laut dan memimpin regu. Dalam pertempuran di sekitar Buduran Seruni itulah pemuda Abdullah memperlihatkan kecakapan dan keberaniannya.
Abdullah tidak mementingkan segala macam tata cara penghormatan, tapi cukup berwibawa untuk mengendalikan para anak buahnya yang berasal dari rakyat biasa, yaitu pemuda-pemuda yang telah mengalami masa pahit di zaman kolonial Belanda dan penjajahan Jepang, yang berjiwa keras tertempa oleh perjuangan hidup di lapisan terbawah dalam masyarakat. Tuntutan Abdullah pada anak buahnya hanyalah loyalitas kepada revolusi. Pasukan-pasukan yang hanya berpikir soal revolusi itu tak peduli pada hierarki militer. Mereka pernah tak memberi hormat kepada Alexander Kawilarang yang memakai tanda pangkat kolonel. Beberapa orang perwira seperti Letnan Warau memaklumi sikap itu, sebab saat itu adalah masa revolusi. Namun, ada juga orang yang bersikap sinis terhadap Dullah. Hari Albert Pose dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri Revolusi Indonesia 4, mencatat seorang mayor bernama Abdul Manan berbicara di belakang, menyebut Dullah sebagai sopir becak dengan nada menghina. Meski buta huruf, dalam waktu tak lama, Dullah sudah menyandang pangkat kapten. Begitulah revolusi yang bisa mengubah banyak hal. Kemerdekaan memberi kesempatan padanya untuk mengembangkan bakat-bakatnya secara bebas, yang pada zaman kolonial dirintangi penjajah, tulis Suhoki dalam kisah penumpasan RMS, Gerakan Operasi Militer 4. Dalam buku terbitan militer itu, Suhoki begitu memuji Dullah. Gi menulis, kecakapan, kejujuran, dan sifat kepemimpinannya baik. Ia sangat dicintai oleh bawahan-bawahannya. Di masa revolusi, banyak perempuan peranakan Eropa terancam. Jika tidak menjadi sasaran pembunuhan, ada saja yang menjadikan mereka sebagai pelampiasan birahi dari orang-orang Indonesia yang mengganas. Tak hanya perempuan Indo, perempuan dari kalangan keluarga yang dianggap kebelanda-belandaan tak jarang jadi korban. Namun Wims Umapan, seorang janda asal Minahasa dan berpendidikan, aman hidupnya bersama Dullah. Padahal di zaman kolonial, juga Jepang, adalah mustahil laki-laki kaum kromo macam Dullah bisa memperistri orang berpendidikan. Dengan persetujuannya dan Andi Aris, ia dikawinkan dengan seorang janda berasal dari Minahasa. Adapun istrinya itu adalah seorang guru, dan daripadanya ia mulai belajar A, B, C, sehingga pandai membaca dan menulis. Tulis Surat Kabar Merdeka. Mereka menikah sekitar Februari tahun 1947. Tak hanya istrinya, staf terdekatnya, yakni Kapten FC Tumbelaka, juga ikut mengajarinya. Sehingga tulis majalah sejarah militer Angkatan Darat, Abdullah dapat membaca, menulis, bahkan mengenal bahasa-bahasa Belanda dan Inggris secara pasif. Meski Angkatan Darat di masa lalu memujinya, sangat sulit menemukan perwira macam Abdullah di masa sekarang. Menurut sumber militer, majalah sejarah militer Angkatan Darat, bulan April 1947, Dullah diserahi tugas memimpin unit barisan pelopor di Lawang, sebuah pangkalan Angkatan Laut. Dullah saat itu masih berpangkat kapten. Pasukan ini gabungan dari bajak laut dan pasukan 0032 pimpinan Letnan Soeharto. Setelah agresi militer Belanda pada 21 Juli tahun 1947, Dullah dan serdadu lain pindah ke arah Blitar.
Bulan Maret 1948, barisan pelopor menjadi depot batalion di bawah Dullah. Pangkatnya naik jadi mayor. Bulan September 1948, Abdullah dan pasukannya dilebur dalam Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Depot batalion yang dipimpin Dullah pun jadi Batalion 17, Brigade 1 Divisi 1. Panglima divisi itu adalah Kolonel Sungkono. Belum lama batalion itu terbentuk, pasukan Dullah ikut serta melawan tentara-tentara yang terlibat peristiwa Madiun 1948. Setelah 14 Desember tahun 1948, Dullah membagi dua pasukannya. Dua kompi ditugaskan bergerilya di sekitar Tuban dan dua kompi lainnya menuju Tretes Lawang. Mayor Abdullah termasuk komandan penting di wilayah selatan Jawa Timur. Di masa revolusi, ia sama sohor dengan Mayor Sabarudin yang dekat dengan Tan Malaka. Bedanya, Abdullah punya nama yang lebih harum ketimbang Sabarudin yang dikenal kejam dan sering melakukan tindakan indisipliner. Sekitar 1948 itu, menurut Hari Pose, Dullah dan beberapa perwira lain bersekutu dengan Tan Malaka. Karena Tan Malaka lekat dengan kekiriannya, kedekatan itu membuat Dullah dianggap perwira kiri. Sematan ini sama seperti Slamet Riyadi dan Slamet Sudiarto, bagian divisi penembahan Senopati pada 1948. Seperti dua nama itu, pada tahun 1950, Dullah ikut dikirim ke Indonesia Timur untuk menumpas Republik Maluku Selatan atau RMS di sekitar Ambon. Dullah dan pasukannya dikenal sebagai Batalion Abdullah sesuai nama komandannya. Sebelum ke Ambon, Dullah dan pasukannya sempat mendarat di sekitar Jeneponto pada bulan April untuk melawan pasukan KNIL yang rusuh di Makassar dalam konflik yang disebut peristiwa Andi Asis. Pemberontakan serdadu-serdadu KNIL itu adalah penolakan kedatangan TNI dari Jawa. Bulan berikutnya, mereka harus bertempur di sekitar Ambon melawan pasukan RMS yang sulit dilawan. Namun, beberapa daerah berhasil direbut oleh Batalion Abdullah. Menurut catatan Radik Jarwadi, Kepulauan Tanimbar, terutama Samlaki, diduduki oleh Batalion Abdullah pada 25 Juli tahun 1950. 5 hari setelahnya, giliran Tual di Kepulauan Kei yang diduduki. Namun, pada 9 September 1950, ketika sang mayor mendarat di sekitar Lava, 2 peleton TNI dihadang 1 peleton pasukan RMS, ex pasukan Baret Hijau, Korps Spesial Tropen. Pasukan ini mantan pasukan komando Belanda yang terkenal dengan kemampuan anti gerilya dan menembak jitu. Peleton pertama TNI menyerang dengan perahu motor. Mereka mendarat hanya 6 meter dari posisi pasukan musuh. Di tengah hujan peluru, pasukan terus menerjang maju. Pertempuran berlangsung sengit,
Namun akhirnya pasukan TNI berhasil membungkam sarang senapan mesin musuh. Di sekitar daerah itulah sang mayor tertembak peluru RMS. Berita kematiannya saat itu disangkal banyak orang yang percaya pada gosip bahwa Dullah kebal peluru. Jenazah Abdullah dimakamkan di Pulau Geser. Usaha TNI untuk memindahkan makam Mayor Abdullah ke kampung halamannya tidak pernah terlaksana, sebab masyarakat Pulau Geser menganggap Mayor Abdullah adalah pahlawan pembebas mereka dari pasukan RMS yang semena-mena. Karena itu, warga ingin mengenang Abdullah di dekat mereka. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang Mayor Abdullah. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.